Saya sendiri dari beberapa waktu yang lalu sudah mengatakan saya stop pakai patwal. Bukan matwal, provider ya. Pakai motoris. Ya, jadi sebelum ini rilis M-Kodari sudah melaksanakan gitu ya. Itu teman-teman intinya ya mengenai MBG dan isu keracunan. Wah, ini sebentar lagi saya harus jalan. Oke. Kemudian topik berikutnya Kenaikan gaji, Pak. ya, Kenaikan gaji, Pak. kenaikan gaji. Betul. Oke, kenaikan gaji. Sampai saat ini kebijakan kenaikan gaji belum bisa dipastikan. Ya. Rencana kebijakan ada dalam lampiran Perpres 79/2025 sebagai pemutahiran rencana kerja pada 30 Juni 2025. Ya. Pengalaman menunjukkan bahwa ada rencana-rencana kebijakan yang tercantum dalam RKP tapi tidak atau belum bisa dilaksanakan di tahun bersangkutan. Misalnya cukai minuman berpemanis dalam kemasan, pajak karbon, dan lain-lain. Penjelasan kepada media pada tanggal 19 September oleh Pan RB menyatakan belum ada pembahasan ya dengan Kementerian Keuangan. Untuk teman-teman cek ulang ya, sebetulnya kenaikan gaji untuk ASN itu baru tahun lalu. Gitu, baru tahun lalu. Mengacu pada PP nomor 5 tahun 2024 dan Perpres nomor 10 tahun 2024. Ya. Jadi terakhir baru tahun lalu naik gaji gitu. Kemudian teman-teman, untuk gambaran ya, exercise dengan asumsi perhitungan kebutuhan penggajian bagi 4,7 juta ASN saat ini membutuhkan sekitar 178,2 triliun per tahun, belum termasuk tunjangan dan THR. Apabila dilakukan peningkatan secara moderat, saya nggak usah sebut moderat, angka 8% aja lah, nanti orang bilang moderat itu 8 itu rendah lagi ya, gitu ya. Pokoknya gini, seperti kenaikan gaji tahun 2024, maka akan dibutuhkan tambahan minimal 14,24 triliun pada RKP ya. Nah, ini dia. Jadi intinya diperlukan perhitungan keuangan dan kondisi keuangan yang lebih baik atau yang bisa memenuhi kondisi dan ya kebutuhan lah untuk kenaikan gaji ini, teman-teman. Mudah-mudahan itu bisa menjelaskan. Lalu pertanyaan soal IKN. Oke, IKN. IKN ibu kota politik. Ya, ini juga ada di itu ya, Perpres 79 itu ya. Betul ya, teman-teman ya? Sama nih. Perpres yang sama, pemutahiran rencana kerja 2025 30 Juni 2025. Oke, jadi begini. Pertanyaannya apa ini sebetulnya IKN ibu kota politik ini? Oh, penjelasannya. Oke, jadi gini. Sebetulnya bukan berarti kemudian akan ada ibu kota politik lalu ada ibu kota ekonomi, kan begitu kira-kira kan? Nanti ada ibu kota budaya dan ibu kota lain-lainnya itu nanti. Gitu. Enggak begitu maksudnya. Intinya begini, kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka 3 lembaga yang merupakan pilar ya kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif alias DPR-nya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Sehingga kalau mau sidang, sudah terpenuhi. Ada semua sudah, eksekutifnya sudah ada, legislatifnya sudah ada, dan yudikatifnya sudah ada. Kemudian soal tim transformasi reformasi Polri, saya belum bisa jawab. Ya, belum sempat
telepon kiri, telepon kanan. Gitu. Dan rasa-rasanya sih ini kita tinggal menunggu ya, karena memang beberapa indikasi menunjukkan bahwa ini sudah berjalan. Misalnya Kapolri resmi membentuk tim transformasi reformasi Polri yang anggotanya itu beberapa puluh perwira. Kemudian juga sudah ada Pak Doviri kemarin dilantik ya untuk memimpin tim ini, dan artinya sih ini akan berjalan ya. Kemudian soal pidato presiden ya, saya kira nggak seru kalau dibocorin. Tapi gini teman-teman tuh sebetulnya nggak perlu nanya. Kalau kisi-kisi tinggal dilihat saja selama ini presiden, kalau isu-isu internasional itu talking pointnya apa gitu. Coba apa coba? Satu apa? Hah? Apa? Coba yang kencang. Nah, terus? Terus? Ya udah itu aja yang diliput pernyataan dari teman-teman. Udah bisa nebak kan? Gitu nggak seru lagi kalau dibocorin dari sekarang. Gerakan stop totot wok. Berawal dari protes warganet di media sosial yang menyoroti penyalahgunaan sirene dan strobo pejabat publik. Pak Mensesnek Mas Pras sudah menegaskan bahwa pejabat publik harus bijak menggunakan pengawalan dan mencontoh Presiden Prabowo ya, yang hormat kepada pengguna jalan lain. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga mengaku jarang menggunakan strobo karena merasa terganggu dan ingin memberikan contoh kepada masyarakat. Saya sendiri dari beberapa waktu yang lalu sudah mengatakan saya stop pakai patwal, bukan patwal, rider ya, pakai motoris. Ya, jadi sebelum ini rilis, M-Kodari sudah melaksanakan, gitu ya. Tetap ada mobil Walpri, hanya pada kondisi tertentu saja menggunakan strobo. Kalau misalnya harus mengejar meeting dan yang lain-lain, selebihnya tidak dipakai. Dan sebelum kemudian akhirnya diminta tetap gini loh, waktu saya Wakastaf nggak ada Walpri, saya jalan sendiri aja, pakai mobil Innova, ya, dan jam tangan Seiko, nggak boleh flexing, ya. Jadi pejabat publik itu masyarakat taunya maunya nggak boleh mewah-mewah, karena anggarannya dari uang negara dari pajak rakyat. Jangan sampai gua susah-susah lu senang gitu. Berarti pemerintah tidak nggak buta dan tuli, udah dilaksanakan gitu. Jadi mobil dinas saya kijang. Walpri ada karena baru beberapa hari aja ya, karena dilantik sebagai Kastaf. Pakai strobo cuman kalau betul-betul diperlukan. Nah teman-teman, karena saya ada meeting berikutnya di Pan RB, dan supaya saya jangan pakai strobo, saya pamit. Karena kalau saya ditahan-tahan lagi, nanti saya pakai strobo, nanti teman-teman akan ngeributin saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.